Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan yaitu e-commerce dan e-business. Sebelumnya yang terhormat Bapak dosen Taufik Hidayat, Skom MM, dan teman-teman semuanya. Materi ini disusun oleh Almanda, Daryono, Maria Hidayatisa, Oki Febriansyah, saya sendiri, dan Surya Iskandar. Sebelumnya, materi ini masuk apa yang dimaksud dengan e-business. Dan yang kedua itu ada apa saja ruang lingkup e-business. Ketiga ada apa saja keuntungan e-business. Yang keempat ada apa yang dimaksud e-commerce. Yang kelima apa saja kekurangan dan kelebihan e-commerce. Defini e-business dan bentuk-bentuk e-business. Pengertian dari e-business yaitu bisnis atau elektronik bisnis merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier ataupun juga rekan bisnis. Karena fungsi dari e-business adalah untuk mendukung bagian-bagian pada perusahaan seperti misalnya bagian produksi, finance, marketing dan sebagai berikut. Bentuk-bentuk e-business. Yang pertama ada consumer to consumer. Ialah sistem komunikasi serta transaksi bisnis antar konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang kedua, business to consumer, yaitu salah satu bentuk sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga, business to business. Ini sebuah sistem komunikasi antara bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin serta dalam kapasitas produk yang besar. Yang keempat, consumer to business merupakan salah satu bentuk perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Yang terakhir, itu yang kelima, interbisnis. Bisnis adalah suatu perdagangan dalam lingkup internet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang jasa dan informasi. Dan selebihnya akan dilanjutkan oleh Naria Hidayatisa. Ruang lingkup e-business. Di sini saya akan menjelaskan di mana e-business itu bisa dilaksanakan, siapa saja pelaku e-business, dan bagaimana penerapan konsep e-business itu sendiri. Bisnis bisa dilakukan di mana saja, sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik sebagai kanal akses. Berbeda dengan bisnis konvensional, di mana transaksi biasa dilakukan secara fisik di sekitar perusahaan dengan akses dan variasi transaksi yang terbatas. Siapa saja yang melakukan e-business, yaitu kerap dipergunakan dalam mengilustrasikan e-business, masing-masing seperti agent, bisnis, consumer, device, employee, family, dan government. Contohnya adalah sebuah aplikasi tipe e-commerce B2C yang merupakan mekanisme hubungan perdagangan antara sebuah perusahaan dengan para pelanggannya. Bagaimana penerapan konsep bisnis? Penerapan konsep e-bisnis secara efektif memberikan keuntungan bagi perusahaan karena banyaknya komponen biaya yang dapat dihemat yang secara tidak langsung meningkatkan level pendapatannya dengan mengimplementasikan e-bisnis. Perusahaan dapat melihat berbagai peluang dan celah bisnis baru yang selama ini belum pernah ditawarkan pada masyarakat sebelumnya. Berikut kelebihan dan kelemahan e-bisnis. Saya serahkan kepada Almanda. Kelebihan dan kelemahan bisnis. Kelebihan e-bisnis. Pertama, akses yang mudah. Maksudnya, supaya dapat terhubung atau berinteraksi jarak jauh atau tidak langsung dengan konsumen, para pembisnis hanya membutuhkan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, lebih sasaran.
Jadi, para pembisnis yang mempromosikan produknya akan lebih tepat sasaran, sehingga konsumennya pun akan bertambah. Yang ketiga, menghemat waktu. Jika untuk berinteraksi harus menemui konsumen atau menemui rekan bisnis, maka dengan e-bisnis komunikasi dapat dilakukan secara online, internet, sehingga dapat menghemat waktu. Selanjutnya, kelemahan e-bisnis. Yang pertama, kelemahannya tidak adanya pertemuan secara langsung dengan konsumen maupun sebaliknya. Jadi tidak ada akses antara pembisnis dengan konsumen sehingga tidak akan terjadi tatap muka secara langsung antara penjual dan pembeli. Jika ingin bertemu, harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kedua, berisiko terjadinya penipuan. Karena transaksi tidak secara langsung, maka berisiko terjadinya penipuan, terutama bagi pembisnis pemula yang masih kurang pengetahuan mengenai bisnis di internet. Tapi saat ini banyak sekali cara untuk menghindari penipuan, salah satunya dengan transaksi menggunakan rekening bersama, sehingga transaksi menjadi lebih aman. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Bapak Daryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, saya menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce ialah, pengertian dari e-commerce adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik, yaitu melalui jaringan komputer atau internet. Arti lain dari e-commerce adalah pemakaian teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan teknologi informasi. Komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli. E-commerce atau elektronik commerce, e-commerce bisa diartikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi. E-commerce dapat dipandang sebagai revolusi di bidang perdagangan. Ada beberapa manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Berikut ada 6 manfaat, yaitu kemudahan dalam aktivitas jual beli, memangkas biaya pemasaran, dan kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas, penyebaran informasi yang lebih mudah dan cepat, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat juga. Selanjutnya saya akan serahkan ke Saudara Iskandar untuk menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan e-commerce. Terima kasih untuk Pak Daryono. Selebihnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tentang e-commerce. Yang pertama untuk kelebihan e-commerce, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang ketiga, meningkatkan customer loyalty. Yang keempat, meningkatkan supply manajemen. Yang kelima, memperpendek waktu produksi. Yang keenam, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Ketujuh, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang kedelapan, untuk menurunkan biaya operasional. Dan untuk kekurangan e-commerce, yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang ketiga, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Yang keempat, kehilangan kepercayaan dari para konsumen karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lainnya yang sengaja berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang kelima, kerugian yang tak terduga. Yang keenam, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang dipresentasikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan menambah wawasan para pendengar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.